Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, agama Islam memerintahkan kita untuk menjalin hubungan silaturahim. Salah satu cara menjalin silaturahim adalah kita saling mensyarahi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya itu memerintahkan kita untuk memuliakan tamu. Pada subuh hari ini yang kita akan membahas tentang babu ikrami doifi, bab tentang memuliakan tamu. Ada beberapa hadis ini yang membahas tentang persoalan memuliakan tamu. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Arti daripada hadis ini adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia menyambung rahimnya atau menyambung silaturahim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Abi Suraih Khuwailid bin Amril Khuzai radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala yaumuhu wa lailatuhu wa dhiyafatu salasatu ayamin fama kana wara'a zalika fahuwa sadaqatun alaihi. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya dengan memberikan haknya. Mereka bertanya atau sahabat bertanya, apa haknya wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sehari semalam dan perjamuan tamu selama 3 hari, dan selebihnya adalah sedekah atasnya. Kemudian hadis yang ketiga, wa fi riwayati Muslim, wa fi riwayati li Muslim, la yahillu li muslimin ay yuqima 'inda akhihi hatta
yu'simahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'simuhu? Qala yuqimu indahu wa la syai'a lahu yakrihi bihi. Artinya, tidak halal seorang muslim tinggal di tempat saudaranya hingga membuatnya berdosa. Mereka bertanya, atau sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia membuatnya berdosa? Beliau menjawab, dia tinggal di rumahnya padahal dia tidak memiliki hidangan yang bisa disuguhkan kepadanya. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini, dalam 3 hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan tamu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi artinya, ciri-ciri orang-orang yang beriman itu, atau orang yang sempurna imannya, setiap tamu yang datang dia muliakan. Napaka labbi tamunna, napaka raja tamunna. Karena itulah masuk ciri-ciri orang yang beriman. Makanya ada ulama mengatakan wajib itu dimuliakan tamu. Nah, hadirin yang kami muliakan, bagaimana ajaran Islam tentang memuliakan tamu? Apa yang kita kerjakan sehingga tamu itu merasa mulia? Nah, yang pertama, kita sambut tamu itu dengan ramah dan hangat. Dalam bahasa agamanya, talaqatul wajhi wa thayyibul kalam. Ya kong kata mutta kita wajah tak ceria. Karena ada juga orang kalau datang tamunya tu lima kere-kere mirita. Harus ceria wajah tak. Kemudian yang kedua, wa thayyibul kalam, ramah kalau kita bicara. Silakan masuk, tamaki, seperti itu. Jadi ciri-cirinya orang beriman yang menerima tamu itu adalah dengan ramah dan hangat, atau wajahnya ceria, kemudian ramah dalam berbicara. Kemudian cara selanjutnya supaya kita termasuk orang-orang yang memuliakan tamu itu, persiapkan tempat. Artinya pastikan bahwa ruangan yang akan ditempati adalah bersih dan rapi. Jadi terutama ruangan tamu itu perlu lada ipakan jaki. Karena ya komaruntu ruangan tamu, kotor ruangan tamu, tentunya tamu kita tidak nyaman. Kalau tamu kita bermalam, perbaiki tempatnya bermalam, perbaiki toiletnya, perbaiki WC-nya. Itu maksudnya untuk memuliakan tamu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah caranya memuliakan tamu, membuat tamu merasa nyaman, merasa aman datang bertamu ke rumah tak. Di sini bukan hanya tamu yang perlu aman, tapi tuan rumah juga perlu aman. Tuan rumah juga perlu aman. Apalagi kalau tamunya kita tidak kenal, harus hati-hati. Jadi tuan rumah juga perlu aman. Jadi makanya harus saling mengenal. Sekarang ini banyak orang yang datang bertamu ke rumah tak, ternyata datang mengintai. Setelah malamnya nanti datang anggotanya mengambil apa-apa tak di rumah. Jadi makanya Syekh Shalih Utsaimin dalam syarahnya Riyadhus Shalihin itu dia mengatakan memuliakan tamu itu sesuai dengan orangnya. Artinya iri tahu na to. Kalau dia punya tingkat
artinya orang tokoh yang dihargai, tentunya tidak sama cara amal ini dengan orang-orang biasa. Presiden datang ke rumah tak, kepala desa, Pak Gubernur, Pak Bupati datang, kan tidak sama penyambutan tak dengan orang-orang yang biasa. Orang biasa bukan berarti diremehkan, tapi kan ada tingkat kesosialannya yang perlu kita hargai. Kemudian hadirin yang kami muliakan, etika dalam menerima tamu itu supaya kita termasuk orang yang beriman dan sempurna iman adalah menyediakan makanan dan minuman. Inilah makanan dan minuman ini sangat perlu, yang kita perlu perhatikan. Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad ada hadis yang tadi saya catat ini. Wallahu alam apakah hadisnya sahih atau apa, yang jelasnya ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Akhrajat Dailami an Anasin, dari Ad-Dailami dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ad-dhaifu 'ala al-qaumi dakhala bi rizqihi wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihim. Banyak orang itu kalau kita datang bertamu ke rumahnya, dia takut. Aga ne pandrangi, aga ne pinungangi apa yang kita temukan beliau. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza dakhala ad-dhaifu 'alal qaumi dakhala bi rizqihi. Seorang tamu yang datang itu masuk ke rumah tak masuk dengan rezekinya. Artinya tasik dia tahu masyarakat bola, tasik dia tahu itu rezekinya juga nanti akan dimakan. Dan yang paling penting kita ingat, apabila tamu itu kita beri makan dengan baik, kita beri minum yang baik, maka kalau dia keluar dari rumah tamu itu keluar, dosanya tuan rumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah yang dimuliakan, yang diridhoi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum madamat maidatuhu maudu'ah. Arti hadis ini bahwa sesungguhnya malaikat itu senantiasa berselawat ala ahadikum, kepada tuan rumah, madamat maidatuhu maudu'ah, selama itu tempat makannya selalu penuh makanan. Jadi kung ketemu usahakan jamu dia yang terbaik, kasih makanan yang terbaik. Selama itu kita meja makan tak selalu penuh makanan, siap untuk disantap oleh tamu, maka malaikat selalu mendoakan kita, mudah-mudahan selamat tuan rumah, mudah-mudahan dampang dosana pun Allah Ta'ala, mudah-mudahan diri pesimpoya dan lekna iseleng yang roga kepurenan retamuna. Seperti ini malaikat akan selalu bersalawat kepada tuan rumah. Kemudian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi ya, dari Abu Hurairah, man at'ama akhahul muslima syahwatahu harramahullahu 'alan nari, rawahul Hakim. Barang siapa yang memberi makan saudaranya sesama muslim sesuai dengan seleranya itu tamunya, harramahullahu 'alan nari, maka santuan rumah ini diharamkan masuk neraka. Jadi kau ketemu pandang yang kena puji, maka insya Allah Anda akan terbebas dari api neraka. Kemudian selanjutnya hadis ini tentang memberi makan, man zahaba li dhaifihi zabihatan kanat fida'alahu minan nar. Barang siapa yang memotong, apakah memotong sapi, memotong ayam untuk tamunya, maka apa yang dipotong itu menjadi tebusan bagi sang pemotong ayam atas api neraka. Inilah hadis yang memotivasi kita untuk menjamu tamu, kasih yang terbaik. Tapi berapa hari sebenarnya kita boleh menerima tamu? Di sini disebutkan
wa diyafatu salasatu ayyamin fama kana wara'a zalika fahuwa shadaqatun alaihi. Ya, jadi tamu itu dianggap tamu 3 hari ji. Terlalu ngasumi. Jadi kutulo bertamu kebulan aja tu metalanda. Ya 3 hari. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada tamu tak tinggal di rumah selama 3 hari, hari pertama dengan siangnya dengan malamnya itu perbaiki memang anunya apa namanya pakanjaki anrina. Artinya sesuai dengan kemampuan tak. Kalau kita bisa potong kang ayan gerirang imanu ya kutulle gerirang bembe hari pertama malam pertama di gerirang bembe. Jadi hari kedua hari ketiga sesuai dengan kemampuan tak betul ya tuh nang kita panrengi. Nah hari pertama dan hari kedua itu di situ kita diperintahkan dan banyak sekali pahalanya. Nah kalau sudah hari kedua hari ketiga ya sesuai agi-agi kena tapanrengi. Nah, tapi kalau sudah hari keempat ya rotamu harus niris sangaleta. Jangan kita lalu lama tinggal sehingga Rasulullah mengatakan tadi di sini la yahillu li muslimin ayyukima inda akhihi hatta yu'simahu. Jangan kita terlalu lama tinggal di rumahnya orang bertamu sehingga membuat tuan rumah itu bisa berdosa. Kenapa berdosa tuan rumah? Metalanda nomor ku bola tadi kagak digi panrek ko. Manoko ni pula bola. Dia kagak yanre. Tamu dia melisu. Tulele kakin-rakin makanya. Jadi selain etika dalam apa namanya dalam menerima tamu itu, ternyata agama kita juga itu punya etika dalam bertamu supaya napaka lebih ki tuan rumah supaya napaka raja ki tuan rumah supaya menyamang kita sedih mon rumulana tahu kita harus punya etika. Salah satunya kalau kita pergi bertamu di rumahnya orang, kita itu minta izin masuk rumahnya orang. Kan kita tahu tuh tidak minta izin masuk rumahnya orang tamu kita kubolan tuh patah silang. Karena kita merasa tu si anggota na, tu si puji na, tu mak bali bola na, mak taruh rumah tamat di bola na. Jangan. Kenapa? Karena jangan sampai ada hal-hal yang tidak boleh dilihat. Kita lihat. Pemanya seorang perempuan kasih dia nama jilbab, pakaian seksi pauku lepurangnya maka kepala, langsung ki masuk itu tidak boleh. Kita harus beri salam, minta izin 3 kali. Kemudian kalau perlu ketuk pintunya dengan sopan. Aja na lembab apa aku marutu pintu na tahu tidak boleh. Nah, termasuk juga tidak boleh kita mengintip. Makanya itu koko lo kita datang bertamu aja terpasuk koyo pintu na tahu minta mana ngisa bola na tahu pintu assalamualaikum kalau ada yang mengatakan waalaikumsalam jangan anda langsung masuk, kasih tahu bisa nggak saya masuk atau tidak. Karena kan biasa orang mengatakan waalaikumsalam tapi si lolo na moto jangan langsung masuk, kasih tahu bisa saya masuk atau tidak. Kalau mengatakan silakan masuk tamu itu dah kurangan tamu Dan yang paling perlu hadirin yang kami muliakan, kalau kita pergi bertamu itu perhatikan waktunya, perhatikan batas waktu bertamu. Artinya datanglah bertamu di waktu-waktu memang waktunya orang menerima tamu. Waktu tidur orang kepule, waktu istirahat siang, maka kira-kira pun bola. Pamelo matinro tu kata bapak ganggu. Jam 10 malam datang bertamu. Dia namanya lisu, maka kira-kira ini pun bola. Jadi makanya hadirin yang kami muliakan, perlu kita tahu etika dalam bertamu. Kemudian selanjutnya yang paling bagus itu, kalau kita datang bertamu ke rumah orang, usahakan bawakan hadiah. Bawakan hadiah. Tahadu tahabu. Loki bolana tahu umpamanya pada bandike gitu. Penanam semangka bawang itu kona bandike. Patana ladang bawangi ladang. Papiara manu ki bawangi manu. Pasti itu tuan rumah senang. Apalagi kalau kita umpamanya sudah 4 hari di rumahnya orang,
Ya komoto ki itu nanti pacingi unrongi. Itu nanti semak balancaya makere-kere pun bola. Jadi intinya hadirin yang kami muliakan, masalah bertamu ini sangat penting kita perhatikan. Kemudian selanjutnya yang kelima, supaya kita termasuk orang-orang yang menghargai memuliakan tamu adalah membuat tamu itu merasa terhormat dan merasa dihargai. Bagaimana caranya? Berikan layanan yang baik dan menghormati hak mereka. Nah, apa yang dibutuhkan kasih. Kemudian selanjutnya kalau ada tamu, perlu kita jaga privasi tamu kita. Kau ketemu tak aja talele-lele cerita makanan mako jangan. Kecuali umpamanya pemerintah membutuhkan informasi kalau ada tamu, kan ini dulu waktunya zaman-zaman teroris itu pemerintah itu mengatakan bahwa kalau ada tamu lapor kepada pihak pemerintah, setidak-tidaknya oleh kepala lingkungan, kepala desa. Boleh. Kenapa boleh kita lakukan seperti itu? Jangan sampai kita tidak tahu bahwa orang yang dicari itu dicari oleh pemerintah, umpamanya teroris datang bertamu di rumah tak keluarga tak lepas di bola kumulata, ternyata orang dicari Densus 88 ini nama satu keruntu kumulata karena dikira kita menyembunyikan dia. Nah, makanya boleh kita kasih tahu. Cuma persoalan seperti ini artinya tidak boleh kita membicarakan hak tamu itu, sifat-sifatnya tamu kalau datang bertamu di rumah tak sesuai yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kesopanan, berbicara dengan sopan dan ramah ketika kita berbicara. Ini saya kira caranya dalam menerima tamu. Jadi intinya di dalam ketiga hadis ini ciri-cirinya orang-orang yang beriman itu bahkan sempurna imannya adalah orang yang memuliakan tamunya. Kemudian kesimpulannya bahwa kalau kita datang bertamu kepada orang, ke rumahnya orang, umpamanya kita ke Makassar lah, kita orang Pinrang ke Makassar, paling lama itu 3 hari, paling lama 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari itu jangan kita selalu tinggal kalau tidak ada hubungan sangat penting. Kemudian selanjutnya jangan kita membuat tuan rumah jadi berdosa. Kenapa tuan rumah berdosa, Pak? Metalada ki monro macingkatoni mencutoni dia sembarangan re. Ini bisa membuat tamu kita bisa berdosa karena sembaran tidak tahu. Ya, sekira ini tentang persoalan masalah memuliakan tamu. Kita simpulkan pengajian kita pada subuh hari ini. Yang pertama kesimpulannya bahwa ciri-cirinya orang-orang yang beriman yang sempurna imannya itu adalah dia sangat memuliakan tamunya. Tapi kita sebagai tamu supaya dimuliakan ki, dihargai ki, nyaman ki tinggal di rumahnya orang, tahu juga dirita sebagai tamu. Pemanya jangan bertamu kalau bukan waktu bertamu. Datang ki ke rumahnya orang bawa ki hadiah. Nah, itu supaya tuan rumah juga merasa enak. Kemudian kesimpulannya bahwa tentunya agama kita memberikan batasan dalam menjamu tamu cuma 3 hari lewat daripada cuma berupa sedekah. Kemudian selanjutnya ya roi ditamue, usahakan supaya tuan rumah tidak berdosa. Peku carana itu kalau sudah lewat 3 hari di suni tuan rumah pusing melu gaji monro lu bertamu. Sekira inilah apa yang kita pelajari pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya sehingga pada selamat kilinu selamat akhir insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.